Halo, ini aku tumben nih bikin kontennya pas pulang kampus. Karena kepikiran, tadi sempat keputus pas aku lagi bikin konten tadi siang pas ngampus, sempat keputus dan nanggung gitu rasanya, belum tuntas, belum tuntas unek-uneknya keluar. Jadi ya udahlah, aku mau lanjut lagi ngobrolin tentang konsistensi gitu. Tadi kan sebelumnya, tadi siang aku cerita kenapa sih aku masih rajin-rajinnya, mau-maunya gitu bikin konten YouTube, padahal subscriber juga nggak banyak gitu ya, watching hoursnya juga nggak banyak gitu. Istilahnya kemungkinan dimonetize-nya juga masih jauh gitu ya. Tapi kenapa sih kok rajin banget gitu? Kayak kesannya kayak nggak ada kerjaan aja, padahal juga kerjaannya banyak gitu ya. Nah itu tadi aku sempat cerita bahwa latar belakang kenapa aku memutuskan rajin ngonten itu, ceritanya panjang gitu ya. Nanti kalau mau bisa lihat di episode sebelumnya nih. Tapi intinya adalah aku ingin belajar konsisten gitu. Terutama dalam hal ini konsisten setidaknya membuat konten gitu ya, share, bikin vlog, bikin podcast kayak gini. Nah, kalau tadi aku sempat cerita kenapa aku konsisten, sekarang aku mau cerita apa benefit yang aku dapat gitu setelah memutuskan konsisten. Konsistennya seperti apa sih? Mungkin sebagai gambaran aja gitu ya, kalau teman-teman lihat di channel aku, playlistnya itu tahun lalu aku mulai konsisten bikin konten itu seminggu sekali, tiap hari Jumat gitu. Aku share apapun lah, materi-materi yang aku lagi pelajarin, lagi seneng riset gitu, aku share tiap hari Jumat. Terus pas libur lebaran kalau nggak salah aku dapat challenge dari suami untuk bikin konten tiap hari waktu itu, dan terciptalah playlist yang namanya Kamus Hubungan Internasional gitu. Konten tiap hari selama sebulan, selama libur lebaran, dan bikin playlist Kamus Hubungan Internasional. Dan itu akhirnya setelah challenge-nya selesai gitu, karena nggak mungkin juga waktu itu bikin konten tiap hari, challenge-nya selesai, aku upload jadinya 2 kali seminggu. Jadi hari Selasa itu Kamus Hubungan Internasional, hari Jumat itu konten-konten belajar lah, konten-konten ngilmu lah. Ngilmu. Terus boleh jadi playlist aku, nama playlist berikutnya nih, ngilmu gitu ya. Nah terus abis itu sempat tuh ada beberapa kali diajak collab sama mahasiswa gitu kan. Awalnya bukan ngajak collab sih, awalnya mereka kirim email ke aku gitu, nanya hal-hal yang terkait di luar mata kuliah, entah nanya tentang pengalaman kuliah di luar negeri lah, atau pengen ngasih minta tips cari sekolah dan lain-lain lah gitu kan. Nah aku pikir daripada aku capek juga ngetiknya lama gitu ya, karena ini tips tuh kan perlu ngobrol ya gitu. Akhirnya ya udah, aku ajakin mereka, yuk gimana kalau ngobrolnya sekalian direkam gitu, siapa tahu juga ini bisa didengerin sama yang lain-lain yang punya concern yang sama. Nah sekarang juga akhirnya makin alhamdulillah gitu ya, banyak juga teman-teman yang mau ajak collab gitu, mahasiswa dan teman-teman yang lain. Jadi sekarang ada lagi aku bikin segmen nggak sih namanya ngena. Ngobrol bareng Nana. Ini sama suamiku sempat dicengin soalnya kayak, kenapa sih kudu ada namamu gitu, Nana. Ya udahlah bikinnya, but anyway. Akhirnya aku bikin segmen ngena ini ngobrol bareng Nana. Jadi kan udah berapa tuh, seminggu 3 kali kan. Terus sekarang gara-gara lagi hype-hypenya, anget-angetnya, baru punya mikrofon baru gitu, sambil sebagai bentuk mensyukuri gitu ya, biar nggak mubazir, aku juga memanfaatkan momen-momen bengongku selama ini. Kalau sambil nyetir, bawaan pikirannya kan kemana-mana gitu, daripada bengong ya udah aku bikin konten. Dan ini lumayan, sekali berangkat kayak gini bisa bikin 2-3 konten gitu. Jadi kalau boleh dibilang hampir sebulan ini aku udah upload tiap hari gitu ya. Dan aku pikir sekarang dengan konten kayak gini juga, this is something I enjoy gitu ya. Jadi aku nggak masalah kalau aku pengen mudah-mudahan ini bisa konsisten juga kayak gini gitu. Nah, apa sih manfaat yang aku dapat gitu ya? Setidaknya ini yang aku alamin gitu dari belajar konsisten. Yang pertama, ini mungkin teman-teman bisa banget diobservasi langsung juga gitu ya. Yang pertama adalah
aku bisa lebih nyaman ngobrol depan kamera kayak gini. Serius. Coba deh kalau teman-teman scroll ke bawah gitu ya, video-videoku awal-awal tahun 2022 gitu, waktu aku baru mulai bikin konten mingguan itu tuh cara ngomongku masih kaku banget gitu. Ini kritik yang paling sering aku dengar dari suami aku, karena suamiku adalah hater terbesarku dan itu aku juga butuh hater tuh bukan membenci tapi kritikus lah ya, kritikusku yang nomor satu, karena aku pikir kalau nggak ada kritik, nggak ada masukan dari orang lain juga ya aku nggak berkembang gitu di bubbleku aja. Dan alhamdulillah suamiku tuh selalu ngasih feedback kritik gitu. Nah dulu tuh kritiknya kalau ngeliatin konten-kontenku yang masih seminggu sekali itu kayak, kamu ngomongnya kayak dosen banget, terus aku masih denial tuh, ya iyalah gue kan emang dosen gitu kan. tapi emang iya sih gitu, karena awal-awal tuh aku masih kaku gitu ya, masih apa ya, ngadep kamera masih gimana ya, aneh kan rasanya, karena ngadep kamera tuh kita nggak lagi ngomong sama orang lain, tapi menghadap satu laptop gitu, menghadap satu artefak teknologi yang nggak bisa interaktif, nggak bisa engage, nggak bisa mengeluarkan emosi, nggak bisa berekspresi ya, jadi kan jadi kaku gitu. Nah, satu hal yang aku pelajarin atau benefit yang aku dapatin setelah belajar konsisten konten adalah aku merasa lebih nyaman untuk ngobrol depan kamera, untuk berbagi apa yang ada dalam pikiranku, menceritakan sesuatu gitu ya. Dan ya setidaknya aku pribadi merasa lebih bisa ngalir ya, bisa cair gitu ngomongnya. Aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana, nanti bisa tulis di kolom komentar tuh. Sekarang aku udah bisa ngomong kayak gini, dulu mah enggak. Masih jaim gitu kan. Nah terus itu yang aku rasain, dan ternyata skill untuk bisa ngobrol ngalir santai gini nih nggak hanya berguna ketika aku bikin konten, tapi juga aku ngerasa sangat membantuku dengan profesiku sebagai dosen gitu. Ini juga berpengaruh ke cara aku mengajar gitu ya, atau cara aku menjadi pembicara saat ada seminar, ada diskusi gitu. Seringkali juga aku merasa ketika aku menyampaikan satu materi lebih bisa ngalir aja, ngambil sudut pandang yang kayaknya aku ngambil dari sudut pandang ini menarik nih, kalau aku bercerita dari sudut pandang ini menarik nih, kayak gitu. Jadi lebih punya banyak angle aja untuk menceritakan satu materi, sehingga membuat materi itu tidak hanya dipahami, tapi yang lebih penting membuat orang juga tertarik gitu untuk tahu tentang materi itu. Itu benefit yang aku dapetin sih setelah mulai konsisten konten kayak gini. Terus benefit yang kedua adalah, jujur ini juga membantu aku untuk menyiapkan materi ajar sebenarnya. Mungkin buat teman-teman dosen yang nonton, tahulah ya gimana susahnya atau gimana ribetnya kudu nyiapin materi ajar gitu kan. Apalagi kalau misalnya mata kuliah yang kita ajarin itu adalah mata kuliah yang sifatnya up to date gitu. Kayak misalnya aku ngajar mata kuliah tentang ekonomi politik pembangunan, di mana isu mengenai pembangunan ini yang selalu up to date, ada berbagai macam kasus-kasus baru gitu kan, yang sering kali mau nggak mau kita sebagai dosen juga harus update knowledge-nya gitu. Nah aku merasa dengan aku tanda kutip memanipulasi diriku sendiri atau memaksa diriku sendiri untuk bikin konten, artinya kan aku harus belajar, aku harus nyiapin materi baru nih tiap minggu gitu, atau setidaknya harus membaca sesuatu hal yang baru yang bisa aku pakai buat konten. Nah aku merasa salah satu benefitnya adalah semakin banyak aku bikin konten itu memberikan semakin banyak referensi baru gitu, informasi-informasi baru yang bisa aku pakai ngajar lagi di kelas. Jadi kan biasanya aku kalau bikin konten yang terutama di hari Jumat ya, aku ngambil case-case study yang baru, yang menarik tentang ekonomi digital misalnya, atau aku bawa aku cerita misalnya ada artikel-artikel jurnal yang baru terbit yang aku suka bacanya gitu. Nah secara nggak langsung kan ketika aku pernah bikin konten itu kan masuk di memori aku ya. Jadi ketika aku di kelas misalnya lagi ngajar, terus misalnya lagi mau memberikan contoh atau ngasih contoh kasus atau ngasih up to date tentang satu konsep, aku bisa lebih punya banyak referensi jadinya gitu. Itu menurutku salah satu benefit juga ya. Jadi aku merasa ya di satu sisi jadi alhamdulillah ya bikin konten di YouTube ini nggak cuman bikin aku secara konsisten gitu ya produktif di channel sosmed atau YouTube, tapi juga secara langsung
membantu aku membantu aku untuk lebih, setidaknya buat aku pribadi, merasa lebih baik dalam mengerjakan pekerjaanku sebagai dosen, membuat cara ngobrolku bisa lebih cair gitu kan, dan dari satu sisi juga bisa menambah referensi-referensi mata kuliahku. Dan mungkin satu lagi nih, ini yang baru mulai aku rasain juga ya setelah bikin konten collab gitu ya dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-temanku juga, aku merasa lebih punya banyak space untuk berjejaring, ngobrol gitu ya, punya social interaction lagi. Secara aku emak-emak anak 2 gitu, susah banget kalau mau ngatur waktu untuk bisa ketemu teman, untuk nongkrong udah gak ada waktu lagi kan. Tapi dengan aku punya segmen collab ini, mau gak mau aku jadi bisa ngobrol juga dengan mahasiswa, terutama dengan mahasiswa. Aku senang banget bisa ngobrol dengan mahasiswa tentang hal-hal yang di luar apa yang kita diskusikan di kelas gitu. Jadi aku bisa mengenal lebih lanjut lagi, oh mahasiswa ini kayak gini ya, masih secara personal gitu. Jadi ini bukan dosen mahasiswa lagi, tapi ya kita sesama manusia lah, saling ngobrol, saling tukar pikiran gitu. Itu sih yang aku mau share. Buat aku pribadi, alhamdulillah ya, konsisten ini ternyata walaupun rasanya berat banget, jujur berat banget konsisten itu, terutama kalau di minggu-minggu lagi banyak deadline gitu ya, rasanya tuh kayak pengen udahlah libur aja, atau juga nggak ada yang nonton. terus apa gunanya juga gitu kan kalau dipikirkan secara sempit gitu. Tapi dengan aku maksa diri, dengan mencoba cari cara, oke lah aku minggu ini misalnya karena belum banyak deadline, aku sekalian bikin konten buat 2 minggu gitu. Jadi bikin aku untuk belajar mengatur waktuku sendiri gitu, dan mudah-mudahan sih sesuai dengan kata suami aku gitu ya, harapannya ya mudah-mudahan selain konten ini atau channel ini bermanfaat buatku, membantuku bekerja dengan lebih baik, ini juga bisa bermanfaat buat yang nonton gitu ya, bisa menjadi ilmu yang dibagikan, ilmu yang bermanfaat untuk sesama begitu ya. Oke deh, sampai jumpa lagi.